Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di vlog saya. Hari ini dingin banget guys. Ini di Bangkok suhunya 26 derajat Celcius loh. Jadi sudah 1 bulan ini kota Bangkok dan ya Thailand pada umumnya itu memasuki musim dingin ya. Sudah sebulan ini, tapi dingin banget. Ini udah 3 minggu ini guys. Ini di Bangkok loh ya, di Bangkoknya. Nah itu kalau sudah di wilayah utara Bangkok pasti lebih dingin lagi. Makanya ini rada-rada pakai topi-topi dingin begini, terus pakai kaos kaki juga guys. Nah ini kalau mau lihat suhu sekarang berapa derajat nih, 26 derajat Celcius ya, dilihat ya. Nah oke guys, kali ini saya mau bincang-bincang mengenai apa ya, meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Jadi hari Sabtu lalu, Sabtu sore tanggal 4 ya Desember tahun 2021, Gunung Semeru eruption meletus ya. Nah, saya mau berbagi sedikit informasi tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru itu terletak di mana guys? Ayo, di mana? Terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten, masuk areanya adalah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang guys. Cek ya. Nah, Gunung Semeru ini termasuk dalam gunung volcano atau gunung berapi ya. Nah, dan bentuknya itu kerucut. Di Jawa adalah gunung paling tertinggi untuk di Pulau Jawa. Namun untuk di Indonesia gunung nomor 3 ya, setelah Gunung Kerinci di Sumatera, kemudian Gunung Rinjani yang nomor 2 di Nusa Tenggara Barat guys. Nah, di mana sebenarnya posisi secara geografis Gunung Semeru ini? Yaitu tepat di 8 derajat 06 lintang selatan dan 112 derajat 55 bujur timur. Jadi Gunung Semeru ini secara administratif tadi ya terletak di 2 kabupaten dan termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kan kita mengenal Bromo ya, Gunung Bromo. Padahal di wilayah itu kalau Anda melihat ada gunung yang paling tinggi, itu namanya Gunung Semeru. Jadi kalau Anda memperhatikan di wilayah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kalau pernah berkunjung ke sana, nah itu kalau lihat ada gunung yang paling tinggi, nah itu Gunung Semeru. Nah guys, Gunung Semeru ini tingginya itu sekarang dari permukaan laut sekitar 3.676 meter guys. Namun sebelumnya dari data tahun 1913 sampai 1973, Gunung Semeru ini lebih tinggi guys, yaitu 3.744,8 meter dari permukaan laut. Jadi mengalami penurunan kubah ya, mengalami penurunan. Nah, wilayah yang terkena dari selatan Gunung Semeru adalah di Lumajang ya. Sedangkan untuk kawasan Bromo itu untuk yang sekarang ini ya tidak baik-baik saja, maksudnya tidak terpengaruh atau terdampak dari letusan Gunung Semeru karena dia tidak di bagian selatannya. Nah ini yang parah banget nih guys sekarang, kasihan ya di wilayah Kabupaten Lumajang tuh, terutama daerah Pronojiwo itu terkena dampak yang besar ya dari
akibat dari letusan Gunung Semeru. Oke. Nah, kita lanjut ke karakteristik dari terbentuknya gunung, terutama Gunung Semeru. Kenapa menjadi gunung berapi ya? Nah, itu ada gambarnya ya, saya tunjukin ini guys. Oke, kita mau mengetahui karakteristik dari terbentuknya Gunung Semeru. Jadi sebelum kita melihat bagaimana terbentuknya gunung berapi, kita lihat dulu bumi ya, lapisan-lapisan bumi. Jadi di lapisan bumi itu ada yang namanya kerak, kemudian ada mantel, kemudian ada inti luar dan ada inti dalam dari bumi kita, lapisan-lapisan di bumi kita. Nah, Gunung Semeru ini adalah terbentuk katanya dari akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Tanda-tanda gunung mau meletus itu sebenarnya ada ya, secara alam itu bisa diketahui katanya di sana dari aliran air atau air yang mengalir di sana itu nampak keruh dan kotor. Kemudian yang kedua itu hujan secara terus-menerus. Jadi itu tanda-tandanya berarti akan gunung meletus. Nah, ketika gunung meletus itu mengeluarkan awan panas guys. Pokoknya nggak bisa ngebayangin, awan panas itu akan keluar dari kubahnya ya, kubah gunung. Kemudian terjadinya gunung meletus itu katanya menurut penelitian dan riset ya, terjadi karena adanya gaya endogen dan eksogen ya. Gaya endogen itu adalah gaya yang terjadi di dalam inti gunung itu ya, atau inti bumi. Ada magma yang aktivitas magma yang mendorong material vulkanik untuk keluar. Sedangkan gaya eksogen itu adalah disebabkan oleh gaya karena adanya hujan ya secara terus-menerus dari luar. Nah, makanya letusan atau eruption Gunung Semeru itu terjadi. Nah guys, itu tadi gaya eksogen dan endogen yang mengakibatkan hujan secara ekstrim ya di Gunung Semeru. Nah, material vulkanik yang tertumpuk di kubah itu biasanya secara langsung bersentuhan dengan air. Kemudian akumulasi material tersebut dialirkan oleh air dan hanyut ke bawah melalui lembahan dan sungai-sungai. Akibatnya banjir lahar mampu menyapu kawasan di lembahan Semeru. Nah, letusan Semeru memiliki karakter sendiri. Hal ini disebabkan setiap komplek gunung berapi di Indonesia itu memiliki dapur magmanya sendiri, guys. Nah, dilihat dari tipe letusan berdasarkan hasil penelitian dan historis, Gunung Semeru secara spesifik memiliki erupsi yang besar. Kemudian akan tertidur kembali atau tidak meletus atau diam. Namun dinamika ini dari magma gunung ini bergerak simultan. Artinya dengan intensitas kecil bisa terjadi dalam waktu yang sering. Jadi dia akan simultan terus ya bergerak sebenarnya di aktivitas magma di dalam gunung. Nah, karakter ini berbeda dengan gunung-gunung lain, katanya semisal Gunung Merapi atau Sinabung. Dingin guys, dingin banget. Nah, bahaya yang terjadi dalam erupsi tersebut salah satunya adalah awan panas berguguran guys. Awan panas guguran yang diketahui menjadi ancaman khas dari gunung tertinggi di Pulau Jawa ini ya. Itu bisa mencapai kisaran awan panasnya 800 sampai 900 derajat Celcius guys. Panas banget. Nah, belum lagi debunya ya. Debu
lemparan debunya, abunya maksudnya, lemparan abunya yang tersebar bisa jauh ya, menggantung dan ditiup angin bisa jauh gitu wilayah abunya bergerak. Nah, lontaran batuan pijar juga guys di sekitar puncak itu juga nggak bisa ngebayangin deh ya, batuan pijar di sekitar puncak Gunung Semeru. Nah itu guys, sedikit tentang Gunung Semeru yang saya kupas di sini. Nah sebenarnya ada sejarah mengatakan bahwa aktivitas letusan Gunung Semeru ini menurut catatannya itu sudah ada sejak tahun 1818 ya, pernah meletus juga itu 8 November 1818. Kemudian pada tahun 1990-an juga Gunung Semeru pernah meletus ya, tahun 41 ya, 1941, 1942. Kemudian di tahun 1990-an juga itu hampir 2 tahun, 3 tahun sekali meletus ya guys. Tahun 1992, kemudian 1994, nah apalagi tahun 2000-an. 2000-an itu dari tahun 2002 pernah meletus, dari tahun 2004, 2005, 2007, 2008, kemudian juga 2020 Desember tahun lalu itu juga Gunung Semeru mengalami letusan yang diikuti dengan guguran awan panas dari puncak guys. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jangan lupa guys, guguran awan panas ini bisa mencapai jaraknya dari puncak gunungnya ya, dari puncaknya itu mencapai katanya 3 sampai 11 km. Wow, jauh banget ya, bisa sampai 11 km. Jadi memang benar-benar harus mengungsi ya untuk wilayah masyarakat atau penduduk yang ada di sekitar Gunung Semeru. Itu guys, kupas sedikit tentang Gunung Semeru. Kita doakan sama-sama ya. Ini sekarang masih penduduk di wilayah Gunung Semeru, terutama di Kabupaten Lumajang itu dalam pengungsian. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa yang terkena dampak dari letusan Gunung Semeru ini guys. Kita berdoa sama-sama dan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu dan berakhir ya. Jadi penduduk di sana bisa kembali lagi ke rumah, kemudian beraktivitas seperti normalnya. Oke guys, itu yang bisa saya ceritakan tentang Gunung Semeru yang ada di Pulau Jawa, tertinggi di Pulau Jawa. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Mudah-mudahan memberikan informasi dan memberikan inspirasi pembahasan tentang sedikit Gunung Semeru ini. Oke, sampai ketemu